kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kesempatan yang sangat berharga untuk kita belajar bersama. Saya mau tes dulu, suara saya jelas nggak, Bu? Suara saya Sangat cukup jelas, jelas atau tidak? sangat jelas, Pak. Kurang jelas ya? Sangat jelas. Oh, sangat jelas. Oke, baik. Oke, kamera juga cukup jelas ya. Baik, Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita memohon kepada Roh Kudus untuk memimpin kita, karena Roh Kudus itu salah satu pekerjaannya adalah memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan secara khusus kitab Keluaran merupakan kitab yang cukup istimewa di dalam Perjanjian Lama. Maka membaca kitab Keluaran, kita seperti menerawang begitu jauh tentang kasih karunia. Dan kitab Keluaran itu berbicara tentang banyak hal berkaitan dengan penebusan. Mari kita lihat satu demi satu apa yang sudah saya tulis di sini ya. Bahwa saya memberikan pengantar ini, saya juga mengutip beberapa hal dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan atau Life Application Study Bible, penerbit Gandum Emas tahun 2014 ya. Kemudian juga saya mengutip ada Drew Freeman, itu Pondasi Membangun Dalam Iman, Yayasan Pendidikan Philadelphia, Tangerang, tahun 2006. Juga saya sedikit mengutip dari Alkipedia. Ya, mungkin Alkipedia itu yang merupakan aplikasi. Dan Ibu-ibu sekalian, kita akan melihat lebih lanjut. Next, kita lihat. Nah, kitab Keluaran itu disebut Exodus dalam bahasa Yunani. Ya, jadi kitab Keluaran itu sebenarnya dari bahasa Exodus itu kemudian menjadi Exodus ya. Itu dari Septuaginta. Jadi bukan dari Ibrani malahan ya, tapi dari Septuaginta, yaitu kitab yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani oleh 70 sarjana bahasa. Dan kita menyebutnya dengan istilah Exodus atau keluaran. Nah, pertama kita akan melihat statistik dulu. Statistiknya adalah terdiri dari 40 pasal, terdiri dalam 40 pasal itu ada 1.213 ayat, kemudian ada 32.692 kata. Penulisnya adalah Musa, yang merupakan nabi besar yang menulis kitab pertama sampai kitab kelima dalam Perjanjian Lama. Lalu temanya adalah penebusan. Penebusan oleh darah itu tentu saja nanti dikaitkan dengan penebusan Kristus di atas kayu salib karena semua merupakan simbolik atau gambaran. Lalu berikutnya tahun penulisannya itu 1445 sampai 1405. Jadi hitungannya mundur ya. Ibu sekalian, hitungan mundur itu artinya dari tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Itu hitungannya mundur. Nanti akhirnya semakin ke sini berarti tahun 0 dan itu sudah dimulai tahun Masehi gitu ya. Lalu tempat penulisannya yaitu Mesir, Laut Merah, Gunung Sinai. Ya, itu tempat penulisannya. Jadi ini tidak sekaligus ya. Karena kita tahu bahwa waktu penulisannya dalam kurun 40 tahun. Kemudian kata kuncinya adalah Paskah. Nah, jadi kata Paskah itu sudah dikenal di dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Keluaran. Nanti kita akan lihat itu dari tulah ke-10 di mana bangsa Mesir itu mengalami musibah yang luar biasa karena tulah ke-10 itu bangsa Mesir, semua anak sulung dari bangsa Mesir termasuk anak Fir'aun, penguasa yang sangat bengis itu juga mati dan menyebabkan Fir'aun membuat keputusan untuk
memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan itu luar biasa pengertiannya ya, sangat mendalam. Dan di sini Kristus dalam Alkitab, artinya kitab Keluaran, dia adalah anak domba Paskah. Nah, mari kita lanjutkan karena akan saya jelaskan di bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Mungkin ini hanya pengulangan. Next. Nah, kemudian ada 5 ciri khas kitab Keluaran ya. Pertama, kitab Keluaran mencatat keadaan sejarah dari kelahiran Israel sebagai bangsa. Jadi kitab ini mencatat keadaan sejarah. Benar-benar kitab yang sangat padat dengan informasi mengenai sejarah bangsa Israel. Lalu dalam ke-10 hukum yang terdapat secara khusus di pasal 20 ayat 1 sampai 17, ini bukan 170 ini ya, salah saya tulis saya. Ya, maksudnya 1 sampai 17, ini kelebihan angka 0 di belakangnya. Nah, kitab ini memuat ringkasan hukum moral dan tuntutan kebenaran Allah bagi umatnya. Dengan demikian memberikan landasan bagi etika dan prinsip-prinsip moral Alkitabiah dalam penyataan berikutnya. Penyataan itu maksudnya pewahyuan ya, bukan pernyataannya, penyataan berikutnya. Dan dalam kitab Perjanjian Lama merupakan kitab yang terpenting dalam menggambarkan sifat kasih karunia dan kuasa penebusan Allah dalam tindakan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah berikutnya 5 ciri khasnya. Yang keempat, bahwa seluruh kitab ini penuh dengan penyataan yang agung mengenai Allah. Ya, mulia dalam sifatnya, Tuhan atas sejarah dan raja-raja perkasa, penebus yang mengikat perjanjian, adil dan benar terungkap dalam hukum moral dan pertimbangannya, layak disembah dengan tulus sebagai Allah yang maha tinggi, yang turun untuk berdiam dengan umatnya. Nah, ini gambaran dari seluruh kitab ini penuh dengan pernyataan agung tentang Allah. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima, kitab Keluaran menekankan bagaimana apa dan mengapa beribadah sejati harus menyusul. Ini banyak kan tulisannya ya, harus tadi sudah saya edit kok nggak keluar editannya. Ini malah yang lama, yang sebelum diedit. Kitab Keluaran menekankan bagaimana apa dan mengapa beribadah sejati harus menyusul sebagai akibat dari penebusan umat Allah. Nah, jadi ciri khasnya ada 5 kitab ini. Terus sebabnya begitu penting memahami kitab ini sebagai kitab yang paling banyak berbicara tentang penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu sekalian. Nah, nanti ini mungkin masih tegang yang awal-awal ini yang serius gitu ya. Tetapi nanti di bagian tengah saya akan menjelaskan bagaimana kita mencontoh atau meneladani ibu-ibu yang luar biasa sekali. Saya menyebutnya dengan istilah perempuan-perempuan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Nah, tema-tema kuncinya tidak banyak seperti kitab Kejadian, tetapi tema-tema kunci ini benar-benar menjadi tema yang sangat penting dalam konsep keselamatan. Ya. Pertama adalah kemerdekaan. Nah, ini akan saya jelaskan ya satu persatu ya. Apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan? Tentu saja kita melihat bahwa Keluaran dimulai dengan gambaran mengenai bagaimana bangsa Israel menggeliat di bawah kok perbudakan. Jadi mereka betul-betul dalam tekanan yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita baca Keluaran 1 ayat 11 sampai 14 ya, kebebasan mereka tidak diperoleh dengan mudah, tetapi kebebasan itu sempurna. Jadi kemerdekaan ini tidak dapat diperoleh dengan mudah, tapi ketika diperoleh itu betul-betul diperoleh dengan sempurna.
Ya, mereka betul-betul keluar dari perbudakan itu. Ya. Kemudian domba Paskah akan selalu dipandang oleh orang Kristen sebagai suatu gambaran dari anak domba Allah dan sebagai peringatan bagi kita bahwa kita pun selalu ya, telah dibebaskan dari cahaya dan perbudakan dosa. Ya, maksud saya bahaya bukan cahaya ya, dari bahaya perbudakan dosa. Carilah dalam perjanjian baru, sebutlah Yesus sebagai anak domba Allah. Itu banyak sekali ya. Ada Yohanes 1, Kisah Rasul 8, surat 1 Korintus 5, 1 Petrus 1, dan ayatnya begitu banyak. Dan seterusnya kita melihat bahwa kalau ditelusuri penggunaan istilah itu dalam kitab Wahyu ya, seringkali disebut sebagai penebus ya. Penghargaan apa yang Anda berikan atas pembebasan Anda dari perbudakan dosa itu membuat sikap hati kita orang-orang yang telah sadar dan oleh penebusan Kristus ini benar-benar melihat kitab Keluaran itu begitu terang benderang gitu ya, luar biasa. Bahkan bangsa Israel yang hidupnya jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, mereka sudah diberikan gambaran sedemikian luar biasa mengenai anak domba yang harus disembelih begitu. Lalu yang kedua adalah peraturan. Ya, peraturan di sini kita tahu bahwa para budak yang baru dibebaskan diingatkan bahwa Allah mengharapkan ketaatan dari umatnya. 10 perintah Allah itu sangat luar biasa. Karena semua perintah itu membentuk suatu aturan moralitas yang cocok bagi semua orang di segala zaman. Ya. Perintah-perintah itu tidak pernah lapuk ya. Mereka yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat harus ingat bahwa mereka juga harus menyembahnya, menyembah Yesus maksudnya sebagai Tuhan. Ya, dia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ini menjadi mengerti kita bahwa hukum Allah itu hukum Taurat itu mutlak harus ditaati. Ya. Pada akhirnya ketaatan akan mempengaruhi sikap dan motivasi serta perbuatan. Kita harus memeriksa kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48 sebagai refleksi kitab Keluaran yang mercusuarnya itu adalah hukum Taurat. Ya. Mohon Ibu Joli bisa membaca ayat ini. Ya mungkin tidak harus sampai ayat 48 ya, tapi Matius 5 itu sangat penting untuk Yang mana, Pak? diketahui. Yang mana? Matius, Matius, Matius. Injil Matius. Matius berapa, Pak? Matius 5 ayat 21. Matius 5 ayat Mungkin 21. Baik. 5 ayat pertama. Matius 5 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Nah, ini kalau diteruskan, lalu Tuhan Yesus menjelaskan apa itu kerajaan Allah, ya kan? Nah, jadi sebenarnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu mempunyai kecenderungan untuk mengabdi bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Mammon. Mengapa mereka menyembah berhala dalam sejarah bangsa Israel? Itu karena keinginan mereka untuk hidup dalam kelimpahan, tapi kelimpahan materi. Dan yang menyebabkan mereka justru terperosok kepada penyembahan berhala yang sangat keji di mata Tuhan. Itulah sebabnya
Yesus mengkhotbahkan ini, bahwa seseorang itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon sekaligus. Kalau mereka mengabdi kepada Tuhan, maka Mamon itu tidak boleh menjadi tujuan. Mamon harus dipakai untuk menjadi alat atau menjadi hamba kita untuk mengabdi kepada kita. Jadi orang Kristen itu mestinya sangat paham bahwa bangsa Israel waktu diperbudakan itu benar-benar bangsa yang berada di dalam kungkungan, di dalam kekuatan kuasa kegelapan, yaitu kuasa iblis dan sekaligus kuasa keduniawian, di mana mereka manusia kedagingannya itulah yang menjadi begitu kuat dan menonjol dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka dipanggil keluar dari perbudakan Mesir itu, mereka bukannya orang-orang yang bersyukur begitu, enggak, mereka justru bersungut-sungut, ya, mencobai Tuhan, berbuat jahat. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka memang tidak bisa melepaskan diri dari ikatan keduniawian yang begitu rupa, yang sudah begitu mendarah daging ketika mereka ada di Mesir. Oleh sebabnya begitu penting peraturan-peraturan supaya mereka itu bisa melepaskan diri. Jadi terang itu yang dimaksudkan adalah peraturan itu. Yang dimaksudkan adalah hukum-hukum Allah itu. Itu yang akan mengkonfrontir semua kondisi mereka yang sangat keduniawian itu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya mereka ngerti bahwa dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, dipanggil keluar dari Mesir, perbudakan Mesir itu kepada tanah perjanjian, dan dijanjikan di sana penuh susu dan madu, tanah yang berkelimpahan. Sebenarnya pengertiannya bukan semata-mata jasmaniah atau kelimpahan lahiriah, tapi kelimpahan rohani, karena selama perjalanan di padang gurun itu mereka harus mengerti apa itu ibadah, bagaimana ibadah, dan mengapa mereka beribadah kepada Allah yang benar, menuruti atau mengikuti setelah mereka sadar bahwa mereka ditebus dari perbudakan Mesir. Itu maksudnya. Lalu berikutnya adalah penyembahan. Nah, penyembahan ini sangat luas sekali ya, tetapi intinya setelah bangsa Israel dibebaskan, mereka segera diberi petunjuk mengenai bagaimana mereka harus menyembah Allah yang benar. Allah yang suci, Allah yang sudah diperkenalkan sejak zaman Abraham, begitu jelas. Nah, dan nanti diperkenalkan lebih tepat dan lebih jelas lagi ketika mereka sampai di Gurun Sinai. Nah, di situ akhirnya mereka mengenal Allah yang benar itu sebagai YHWH itu ya. Jadi kita mungkin menyebutnya sekarang jangan dibiasakan Yahweh ya, YHWH. Karena segera setelah kalimat atau nama itu muncul, aku adalah aku, Eser, itu kemudian diganti dengan istilah Adonai. Dan Adonai ini nama diri Allah. Sedangkan kalau kita mengatakan Allah sama dengan kita mengatakan manusia, ya manusia banyak, umum. Tetapi manusia itu punya nama. Namanya siapa? Ya Bu Joli. Namanya siapa? Bu Yohana. Namanya siapa? Pak Timotius, kan gitu. Nah, Ibu sekalian. Jadi Allah kita, Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah oleh bangsa Israel itu Allah yang mempunyai nama jelas, bukan Allah yang hanya disebut sebagai Allah saja, karena Allah itu istilahnya adalah sesembahan ya. Ya, istilah lain kan merupakan istilah-istilah yang asing bagi kita seperti Elohim, Eloah, El, itu kan sebetulnya menunjuk kepada sifat Allah yang sebagai sembahan itu. Tetapi Adonai itu nama diri Allah, dan di dalam perjanjian baru itu namanya sangat jelas. Adonai itu memperkenalkan diri dalam Kristus Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Ya, saya kira itu alamat atau objek dari penyembahan kita kepada Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu selalu disebut di dalam doa-doa bangsa Israel, dan sekarang orang Kristen pun masih menyebut istilah itu, yaitu Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kemudian memperkenalkan diri di dalam Yesus Kristus. Itu maksudnya
Penyembahan. Jadi penyembahan itu alamat penyembahannya itu lebih harus tepat ya, tidak boleh keliru itu kalau menurut Tuhan kan. Ya, karena sejak manusia jatuh dalam dosa, ternyata manusia punya kecenderungan untuk menyembah berhala. Nah, berhala itu kan banyak, bukan hanya berupa patung, molok atau dagon atau apapun, tapi juga berupa harta kekayaan yang menjadi tujuan hidup. Gitu. Bisa berupa nafsu-nafsu duniawi yang tidak terkendali. Dan berhala-berhala yang lain yang paling mengerikan di akhir zaman ini adalah individualisme. Jadi tidak ada kasih di dalam diri seseorang. Kemudian juga materialisme, kebendaan itu menjadi prestis seseorang, menjadi nilai diri seseorang. Ya, toh? Kemudian apalagi hedonisme, mengejar kenikmatan-kenikmatan pribadi, tetapi tidak peduli dengan kehidupan kerohanian diri sendiri, begitu. Jadi kemudian yang berikutnya itu konsumerisme. Nah, itu model-model seperti ini sebenarnya merupakan berhala di akhir zaman, ya, berhala di zaman sekarang ini, zaman postmodern. Oke, ini saya kira saya tidak perlu panjang lebar di sini. Kita akan lihat slide berikutnya. Ini kok job kita kejadian ya? Oh ya, ini hanya mengingatkan aja bahwa pewahyuan itu bersifat progresif. Saya tidak berbicara Kristen progresif ya, tapi ini adalah pewahyuan yang bersifat progresif. Bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu ternyata memang sudah tidak bisa dengan kemampuannya sendiri percaya kepada Tuhan. Bahkan melarikan diri dari Tuhan. Itulah sebabnya manusia tahu bahwa diri mereka telanjang, ya Adam dan Hawa itu, lalu menyembunyikan diri dari Allah, lalu mereka takut kepada Allah, takutnya bukan takut dalam pengertian takut berbuat dosa, tetapi takut untuk dihukum, gitu ya. Nah, akhirnya mereka memakai pakaian dari dedaunan untuk menutupi ketelanjangan mereka, karena mereka mengetahui bahwa ketelanjangan itu begitu memalukan, begitu. Nah, kata malu, kata takut itu muncul setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, saat itulah Tuhan sudah memberikan semacam pewahyuan bahwa untuk menutupi dosa itu harus untuk menutupi ketelanjangan itu pakaiannya diganti dengan kulit binatang, kulit hewan, dan dengan demikian berarti ada penumpahan darah. Nah, disitulah pewahyuan itu sudah mulai diberikan oleh Tuhan. Dan pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan itu kemudian dilanjutkan di kitab Keluaran. Next. Nah, di sini, mulai dari sini. Oke. Nah, ini persembahan Habil. Ini adalah Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, kita tahu kenapa penulis kitab Ibrani mengutip oleh iman Habil telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Sebenarnya bukan lebih baik tepatnya ya penerjemahannya, tetapi lebih benar, gitu ya. Bukan lebih baik tapi lebih benar daripada persembahan Kain yang dari hasil pertanian. Mestinya Kain juga mengikuti jejak adiknya itu malahan, ya, mempersembahkan korban dari binatang yang disembelih. Ya, mestinya begitu. Tapi kenapa mempersembahkan dari hasil pertanian yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah? Padahal Allah sudah memberikan contoh bagaimana korban itu adalah dari binatang atau dari hewan yang tidak bercacat. Nah, kemudian di sini perintah Tuhan kepada Abraham itu, ya, kenapa kok Tuhan menyuruh Ishak yang dikasih, anak yang dikasih itu harus dikorbankan?
Ini kan aneh. Padahal kalau kita melihat Keluaran pasal 20, kita menemukan bahwa membunuh itu tidak boleh. Tapi kalau Tuhan menyuruh supaya dibunuh, nah disitulah terjadi paradoks yang luar biasa. Paradoks itu dua kebenaran yang tidak bisa dikonfrontir, tetapi harus berjalan dua-duanya. Itu paradoksnya. Nah, paradoksnya itu ternyata Ishak ini hanya sebagai gambaran pengorbanan Kristus nantinya. Dan akhirnya bukan Ishak yang harus disembelih, dikorbankan, tetapi anak domba Allah juga. Yaitu domba yang nantinya tersangkut di belukar itu kemudian disembelih di situ. Nah, itu teman-teman sekalian. Lalu yang berikutnya di sini bisa dilihat sebenarnya menunjuk kepada Kristus. Nah, ini korban dan pencurahan darah dalam nubuatan dan penggenapan. Nah, ini yang terkenal, yang kita mengenal istilah Paskah pertama ya di sini ya, yaitu ketika bangsa Israel diperintahkan supaya mereka menyembelih korban, menyembelih hewan, lalu darahnya diambil, kemudian darahnya itu dibubuhkan di ambang pintu, ya, di atas, di samping, ya, untuk menghadapi tulah ke-10 supaya anak-anak sulung dari bangsa Israel itu tidak satupun mati, tetapi anak-anak sulung orang-orang Mesir dan bahkan sampai anak-anak sulung binatang Mesir itu meninggal, mati maksud saya. Nah, tapi bangsa Israel tidak. Ya. Dan ini memberikan gambaran tentang pencurahan darah itu sendiri. Itu sebabnya tema utamanya adalah penebusan oleh darah. Nah, kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, maka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu ada kemah suci yang dikerjakan oleh Musa, Harun, dan semua orang-orang Mesir yang mempunyai keahlian untuk mengerjakan itu dan mengerjakan sangat detail sekali. Nanti kalau kita melihat kitab Keluaran dan kitab Imamat, kita semakin uh, mengerti betapa detail dan betapa sucinya Tuhan dan peraturannya begitu rumit dan complicated begitu ya. Tetapi sebenarnya semua itu berbicara tentang harga yang harus dibayar. Manusia itu tidak mungkin dengan kemampuannya sendiri bisa memenuhi tuntutan-tuntutan Allah itu. Dan akhirnya nanti kita akan sampai kepada pengorbanan Kristus. Jadi semua yang terjadi di kitab Keluaran itu merupakan nubuatan yang menunjuk kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya kira itu dulu, sampai di sini mungkin kita boleh merenung sebentar ya. Lalu kita belajar dari wanita hebat ini. Silakan Bu, bisa diklik. Ya, belajar dari para perempuan hebat. Ya, kita membaca dulu ya, gitu sekalian. Saya pengen lihat ada, oke, ada 20. Ini ibu-ibu semua ya Bu ya, nggak ada yang Iya, laki-laki ya. Bu. Semua ibu, Bu, Pak. Kok ibu lagi? Ibu semua, Pak. Ya, ada yang ibu single parent, ada yang ibu ibu muda, ada yang ibu sudah hampir nenek-nenek. Saya juga udah hampir kakek-kakek gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan menjelaskan ini. Kita lihat eh, belajar dari seorang yang bernama Yokebed. Siapa Yokebed? Itu ibunya Musa ya, mamanya Musa. Nah, Yokebed itu mempunyai suami ya, tapi di kitab Keluaran tidak disebutkan. Namun di Keluaran pasal 6, maaf, di Keluaran pasal 6 bukan pasal 2, itu disebutkan ternyata suaminya bernama Amram gitu ya. Kita lihat dulu ayat ini ya, dua ayat ini. Yuk kita baca sama-sama. Ya, boleh pakai mic, boleh tidak. Yang penting baca ayat ini, penting. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi
kawin dengan seorang perempuan Lewi. Jadi kita harus tahu bahwa Musa, nabi besar ini ternyata memang keturunan Lewi. Ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita harus tahu bahwa di saat Musa lahir itu, Fir'aun ya itu sedang membuat peraturan atau membuat satu keputusan yang sangat jahat, keputusan yang sangat bengis ya, bahwa anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah itu pertama diinstruksikan kepada 2 bidan yang bernama siapa itu, Sifra sama Pua ya. 2 bidan itu diperintahkan supaya kalau ada orang-orang Ibrani melahirkan lalu anaknya itu laki-laki harus langsung dibunuh. Ya. Nah, ternyata si Pua dan Sifra itu adalah orang Ibrani, Bu sekalian. Itu bukan orang Mesir. Nah, kalau ditelusuri kita tahu ya. Nah, ternyata yang mempunyai keahlian untuk menolong orang melahirkan itu orang Ibrani ya. Bidan-bidan itu orang Ibrani. Dan kita tahu bahwa bidan-bidan itu juga mengambil sebuah risiko yang sangat besar, bahkan taruhannya nyawa. Karena dia berani untuk melawan perintah atau melawan instruksi dari Fir'aun. Nah, kalau kita perhatikan di situ adalah pertama kita tahu bahwa pada waktu Musa dilahirkan, ya itu belum dikasih nama Musa ya. Pada waktu anak yang dilahirkan, ya itu kondisi Mesir betul-betul sangat mencekam. Semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh orang Ibrani, yaitu orang Yahudi, mereka harus dibuang ke Sungai Nil. Jadi kan ini satu peraturan yang sangat mengerikan, ya toh. Nah, kalau kita lihat itu sikonnya sangat genting, sangat genting. Nah, Yokebed bertindak menyembunyikan bayinya 3 bulan. Nah, mari kita bayangkan dulu. Kira-kira menyembunyikan bayi 3 bulan. Apakah bayi itu nggak nangis? Nangis. Bagaimana? Bagaimana kalau ketahuan? Bagaimana kalau kedengaran oleh tentara Mesir? Bagaimana kalau kedengaran oleh pegawai-pegawai Firaun? Kok ada bayi menangis? Itu resikonya. Saya juga nggak bisa membayangkan karena sebelumnya Yokebed itu sudah melahirkan 2 anak. Toh. Pertama Harun. Dan itu Harun itu masih usia remaja pada waktu Musa dilahirkan. Lalu juga adiknya Harun bernama siapa? Miriam. Nah itu sudah dilahirkan. Ada 2 orang yang sudah dilahirkan dan itu anak-anak remaja. Bayangkan kalau kita punya anak-anak usia SMP begitu ya, usia SMP, lalu punya adik bayi. Kira-kira kalau mereka keluar, kira-kira mempromosikan adiknya nggak? Pasti anak itu seneng banget karena punya adik, punya bayi gitu di rumah gitu kan, seneng kan gitu. Nah ini luar biasa, Yokebed ini mengambil risiko yang sangat luar biasa menyembunyikan anaknya sampai umur 3 bulan. Ya, punya bayi laki-laki yang kemungkinan diketahui oleh orang Mesir dan pasti akan dilemparkan ke Sungai Nil. Ya. Dan kalau ketahuan dia melawan bahwa dia menyembunyikan bayi selama 3 bulan itu, bisa jadi dia juga mendapatkan penghukuman. Ya kan? Itu resiko yang diambil oleh Yokebed. Nah, perintah Firaun untuk melempar bayi laki-laki ke Sungai Nil ini sungguh perintah yang sangat mutlak, yang absolut, yang harus ditaati. Tindakan yang sangat berisiko itu dilakukan oleh Yokebed. Nah, pertanyaannya slide berikutnya, kenapa Yokebed begitu
berani. Nah, mengapa Yokebed begitu berani? Yokebed menghayati tugas panggilannya sebagai seorang ibu. Itu penyebabnya. Ya. Ibu yang takut dan taat akan Tuhan. Nah, walaupun resikonya dia harus melawan perintah Firaun. Ya. Dan seorang ibu itu melahirkan dan merawat kehidupan. Itu panggilan utama seorang ibu. Dan sepertinya sudah menjadi naluri bagi semua manusia yang namanya seorang ibu ya. Kecuali ya ada sih orang yang anaknya dicekek gitu, dibiarkan terlantar itu ada juga. Tapi itu kan pekerjaan iblis dalam diri seseorang itu. Tetapi pada umumnya seorang ibu itu mempunyai kasih yang luar biasa. Bahkan ketika ada anaknya yang sedang sakit, ya itu lebih baik saya aja yang sakit daripada anak saya. Bu Joli punya putra ya Bu? Punya, Pak. Nah, kalau anaknya sakit gimana? Dirawatlah. Pengen Pilihlah saya aja yang sendiri. sakit kamu. Iya, bener. Iya, Nggak tega kalau ngelihat iya. anak sakit. Nggak tega. Badannya panas sedikit udah, wah ibunya sudah panik luar biasa. Itulah panggilan utama seorang ibu, melahirkan dan merawat kehidupan. Ya. Mencintai kehidupan dan mencintai anaknya lebih dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya sampai akhirnya Yokebed memutuskan untuk berani menentang perintah Firaun meski nyawa adalah taruhan. Ini menarik sekali. Kepahlawanan seorang ibu itu di sini sebetulnya salah satunya. Ya, next Bu, kita lihat. Nah, Yokebed merupakan ibu yang proaktif. Ya, bukan reaktif ya, tapi proaktif. Nah, mari kita baca dulu ayatnya. Ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi Sungai Nil. Ini ada beberapa kata yang mungkin harus dipahami lebih baik ya. Contohnya gala-gala dan ter. Ini maksudnya apa? Ini semacam kalau sekarang kayak aquafruit gitu loh. Jadi dari pandan ya, kemudian dilapisi oleh gala-gala dan ter itu supaya tidak bocor. Jadi perahu dari pandan yang ini bukan dari kayu. Nah, supaya nggak bocor, gitu, itu dilapisi gitu, yang kayak kayak aquaproof itu, gitu ya. Kalau dibayangkan di zaman sekarang, ya. Kemudian Tebero itu ini bukan tempat yang airnya deras banget enggak, tapi Tebero itu semacam kayak apa namanya ada semacam kalau kalau laut itu teluk yang masuk begitu ya. Nah rupanya Yokebed tahu bahwa tempat itu merupakan tempat yang disukai oleh putri Firaun. Artinya salah satu istri Firaun untuk datang ke situ mandi di Sungai Nil itu. Nah itu dia tahu betul ya. Nah, yang menarik sekali bahwa sikap proaktif dari Ibu Yokebed ini, dia tidak menyalahkan apapun dan siapapun, tapi ambil tanggung jawab. Ya, bagaimana dia menyembunyikan bayinya itu selama 3 bulan. Tetapi kan nggak bisa terus-terusan. Dia juga khawatir kalau kalau nanti ketahuan. Itu sebabnya dia punya pikiran dan itu tentunya ya hikmat dari Tuhan ya. Dia akhirnya menaruh Musa di perahu dari pandan itu, kemudian melarungnya di kali Nil atau di Sungai Nil. Dan tidak hanya itu, kalau kita melihat ternyata dia menyuruh kakaknya, menyuruh apa itu kakaknya Musa ya, yang bernama Miriam itu untuk melihat dari jauh. Ya, ini luar biasa. Kalau kita expose ini pikiran yang sangat positif ya.
mentalitas dari Ibu Yokebed ini mentalitas driver, bukan messenger. Kalau driver itu gimana sih? Yang namanya seorang sopir, dia membawa penumpang. Jadi bukan mentalitas penumpang, tapi mentalitas sopir. Misalnya, banyak kempes. Maka nggak mungkin kemudian sopir ini menengadah ke atas, kemudian menangis. Enggak. Dia pasti memarkir mobilnya di pinggir, lalu dia mengambil dongkrak, lalu dia mengganti bannya itu dan seterusnya. Karena dia sadar bahwa dia punya tanggung jawab untuk membawa penumpang-penumpangnya sampai tempat tujuan, kan begitu. Dan itulah mentalitasnya Yokebet ya. Ya bukan mentalitas messenger. Kalau mentalitas messenger itu ya passenger maksud saya, itu penumpang. Jadi kalau ada masalah selalu menyalahkan sekitarnya, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan begitu ya. Tetapi beda dengan Yakobet. Dia berpikir bagaimana solusinya. Ya, stop ngomel, bersungut-sungut, meratapi nasib, tapi mulai berpikir solusinya. Ya, itu penting ya. Jadi kita harus punya mentalitas seperti Yokebet itu. Ya. Melakukan tindakan mulai dari yang kecil, apa yang bisa kulakukan. Tidak fokus pada apa yang tidak bisa kulakukan. Misalnya ini, Ibu-Ibu sekalian. Suatu hari terjadilah bencana, misalnya. Maka ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ya kan? Gunung meletus. Apa kita bisa mengendalikan alam? Tidak. Tetapi kita bisa mengendalikan diri, mengambil inisiatif untuk mengungsi misalnya, mengambil inisiatif untuk menghindar dari jalur lahar itu misalnya, kan begitu. Nah, inilah Yokebet. Yokebet mungkin dia tidak bisa ya menentang secara frontal langsung perintahnya Firaun, tetapi dia mencari solusinya gimana ya supaya anak saya tidak terbunuh kan gitu. Ya, ini luar biasa. Saya yakin memang di balik itu Tuhan yang bekerja. Tetapi Yokebet sebagai manusia, dia mengambil inisiatif yang sangat penting, yaitu sebagai orang yang punya mentalitas driver. Dan ini berarti proaktif. Tidak menunggu segala sesuatu sudah menjadi bubur atau menjadi lulu lantak atau rusak. Tetapi dia mengambil cara, menemukan cara yang terbaik. Misalnya, setelah gunung meletus, lalu terjadilah lahar, dan ternyata rumah kita ini tertimbun oleh material yang begitu banyak, dan bahkan pintu utamanya pun tertutup. Maka kalau orang yang mempunyai mental passenger itu bisa bilang begini, ini gara-gara bencana, ini gara-gara Tuhan nggak adil, dan seterusnya kan, begitu ya. Tetapi kalau orang yang punya mental driver tidak, dia akan datang ke rumahnya yang sudah menjadi reruntuhan itu, lalu pintunya itu dibuka ya, dibuka. Tapi kalau sulit bagaimana caranya? Itu kan ada batu-batu ya, batunya dikeluarkan satu demi satu, batunya dilemparkan satu demi satu, diambil satu demi satu, sampai akhirnya bisa dibuka. Ini mungkin nggak bisa selesai sehari, karena dia tahu bahwa di dalam rumahnya itu ada harta yang penting, ada harta yang harus diselamatkan atau dan sebagainya. Terus sebabnya dia harus mencari cara. Jangan kemudian dia langsung berputus asa, udah biarin aja deh. Nggak begitu. Itu mentalitas passenger. Nah, beda dengan Yokebet. Proaktif dan apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Ini yang Tuhan suka. Orang yang selalu mencari cara untuk menemukan solusi setiap masalah hidupnya. Jadi kita memang doa itu kadang-kadang menjadi pelarian dari orang malas ya. Tapi walaupun doa itu penting, tapi tidak boleh menjadi pelarian bagi orang malas. Kita harus mencari solusi. Begitu. Makanya ada istilah apa ibu-ibu sekalian, ora et labora gitu ya. Berdoa dan berusaha, berdoa dan bekerja. Berikutnya kita bisa belajar dari Miriam, putri Fir'aun. Miriam dan putri Fir'aun. Nah, ini menarik ini. Ini dramatis banget. Lihat ini. Kita lihat ya ayatnya dulu. Kita lihat. Next Bu. Nah, pasal 2 ayat 4.
kakaknya perempuan berdiri di tempat yang jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maksudnya apa yang terjadi dengan bayinya yang sudah disembunyikan 3 bulan itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebero itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat yang ke-6, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, terus kita baca terus. Ini menarik sekali kalimat-kalimat yang ditulis ini ya. Lalu ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Ini maksudnya Maryam. Ya. Apa pertanyaannya? Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Nah, ini anak yang sangat berbudi pekerti ya. Jadi Maryam ini ya dia bisa mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan sangat santun, dengan sangat baik. Ya. Ini kalau dibayangkan anak remaja sekarang itu sudah sulit ya, hampir langka ya punya orang yang dipekertinya dan karakternya seperti ini. Maka sekarang ini pendidikan itu ditekankan muatan karakter, membangun karakter atau karakter building. Karena ada kebanyakan orang yang pinter memang tetapi tidak santun, pinter memang tapi tidak punya toto kromo dan seterusnya. Tapi ini beda. Ya, Maryam ini luar biasa. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Nah, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Jadi siapa yang dipanggil? Yokebed. Nah, ini kisah kepahlawanan seorang ibu sekaligus seorang remaja putri ya. Kemudian juga kisahnya putri Fir'aun atau salah satu istri dari Fir'aun itu. Dan rupanya dalam tafsir itu ada yang mendapatkan informasi ya. Ternyata putri Fir'aun ini putri yang tidak punya anak. Ya, jadi maksudnya istri Fir'aun, salah satu istri Fir'aun yang tidak punya anak. Kan banyak, gundi-gundinya kan banyak juga. Ya, mungkin sebagian besar sudah punya anak, tapi ini yang nggak punya anak. Maka dia dipakai oleh Tuhan, tapi mempunyai kasih seorang ibu yang luar biasa. Dan akhirnya kita lihat, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ini luar biasa. Jadi akhirnya Yokebed tetap mengasuh anaknya sendiri di bawah perlindungan putri Firaun. Nah, ini kisah kepahlawanan seorang ibu yang menurut saya luar biasa. Nah, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Jadi nama Musa itu diberikan ketika siapa itu Yokebed menyerahkan bayi itu kepada putri Firaun. Gitu. Jadi nama itu tidak diberikan dari kecil. Oke, yang garis besar ini saya kira tidak usah saya jelaskan, itu cukup dibaca aja buku sekalian. Tapi yang saya ceritakan dan saya jelaskan tadi itu sebenarnya merupakan aplikasi dari tokoh-tokoh yang kita bisa belajar kepadanya, ya. Nah, garis besarnya adalah penindasan orang Ibrani di Mesir itu pasal berapa itu? 1 sampai pasal 11 ayat 10. Nah, di situ bagian A, beban orang yang tertindas itu jelas banget. Lalu persiapan sang pembebas itu Musa itu di 40 tahun pertama ya.
di mana Musa betul-betul menjadi seorang pangeran yang diakui mempunyai hak waris di kerajaan Mesir. Ya. Kelahiran Musa dan 40 tahun yang pertama. Lalu pelarian Musa dan 40 tahun yang kedua. Lalu panggilan Musa dan kembalinya ke Mesir. Itu sampai pasal 3 masih menceritakan hal tersebut. Lalu yang bagian C itu pergumulan dengan sang penindas. Jadi ini luar biasa. Permintaan, biarlah umatku pergi. Ini menjadi kalimat yang sangat penting. Biarlah umatku pergi. Itu adalah kata dari Tuhan. Sabda Tuhan yang harus disampaikan kepada Firaun. Lalu tanggapannya penindasan justru ditingkatkan. Ya. Lalu jaminan Tuhan akan menyatakan ketuhanannya. Itu pasal 5. Lalu usaha 10 tulah. Itu akhirnya di pasal 7 ini kita tahu kisahnya adalah tulah yang terakhir nanti kita akan temukan di pasal 11. Ya. Next, Bu. Ini hanya 3 slide saja. Lalu pembebasan bangsa Ibrani dari Mesir dilaksanakan, diceritakan dan kisahnya dijelaskan di pasal 12 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 21. Yaitu pembebasan waktu Paskah, penebusan oleh darah, itu yang saya jelaskan tadi. Lalu pembebasan di Laut Merah, penebusan oleh kuasa Tuhan. Lalu nyanyian pembebasan, pujian kepada Sang Penebus, itu terlihat di pasal 15 ayat 1 sampai 21. Lalu Romawi 3, pendidikan bangsa Ibrani dalam perjalanan ke Gunung Sinai. Ini luar biasa pendidikannya ini. Tim mantul, mental. Oke, Ya. saya teruskan. Hmm. Kenapa tadi Bu ya? Ya, tadi mental bapaknya. Oh bentar. Ya ini signalnya lagi nggak bagus di tempat saya ini. Terganggu wifi-nya. Saya cek baterainya supaya masih oke. Tapi ini jelas kok. Nah, jelas ya. Oke, pendidikan bangsa Ibrani dalam perjalanan ke Gunung Sinai ini sungguh menjadi potret dari kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadi Kristen, ternyata ada perjalanan panjang yang harus kita lalui. Dan itu pendidikan karakter. Terus sebabnya saya sering menjelaskan bahwa orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, itu tanda pertama berseru bahwa Yesus adalah Tuhan, tanda kedua adalah haus dan lapar akan kebenaran, dan tanda ketiga itu perubahan mentalitas atau perubahan akal budi atau metanoia gitu ya. Lalu ujian, kesengsaraan dan pemeliharaan ilahi itu sebenarnya kepentingannya itu supaya mereka itu semakin mengandalkan dan bersandar pada Tuhan, tidak mengandalkan dan bersandar pada diri sendiri. Maka ada ujian pertama air pahit di Mara, itu pasal 15 Mas ya. Kemudian ada ujian kelaparan, burung puyuh dan mana. Itu banyak sekali cerita yang dipaparkan di pasal 16 itu ya. Kemudian ujian ketiga air di Rafidim, ujian pertentangan, perang dengan Amalek dan seterusnya. Lalu nasihat Yitro yang bijaksana itu ketika Musa sudah memimpin bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya itu, Musa itu terancam kelelahan ya, dia takut kelelahan gitu ya, dan mertuanya melihat, wah aduh, kamu kalau kayak gitu kamu mati muda ya, kalau dibahasakan dengan bebas begitu, maka kamu harus mengangkat pemimpin-pemimpin ya, pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Nah, akhirnya itu bisa dikutip atau bisa dijadikan dasar untuk membangun kelompok-kelompok kecil ya atau sel grup ya di sebuah gereja lokal. Lalu nasihat Yitro ini terkenal ya sampai sekarang. Itu padahal Yitro ini bukanlah seorang nabi, tapi seorang mertua yang bijaksana. Ya. Baik, kita lihat selanjutnya.
Yang keempat adalah perjanjian dengan bangsa Ibrani di Gunung Sinai. Ya, kita tahu persis bagaimana perjanjian itu diucapkan secara sepihak oleh Tuhan sendiri, yaitu pengarahan persiapan kepada Musa, 10 hukum, landasan hidup perjanjian, lalu peraturan pelindung hubungan perjanjian itu, janji-janji mengenai tanah perjanjian, pengesahan perjanjian, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, ibadah orang Ibrani dilukiskan di Gunung Sinai. Demikian luar biasanya karena sempat bangsa Israel itu jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan, yaitu ketika mereka memaksakan Harun untuk membuat lembu emas dan mereka sembah itu ya. Nah, pengarahan tentang kemah suci itu kemudian menjadi awal dari bagaimana menata peribadatan mereka. Lalu pengarahan mengenai imam, dosa penyembahan berhala yang sangat menyakitkan hati Tuhan, keji di mata Tuhan, lalu pelaksanaan pengarahan ilahi dan seterusnya, dan sampai enggak 40 kita tahu bahwa bangsa Israel sudah diambang pintu untuk masuk tanah perjanjian. Nah, kalau kita belajar dari pribadi Musa, maka 40 tahun pertama Musa itu masih sangat luar biasa pengaruhnya karena dia seorang pangeran, kemana-mana didampingi oleh ajudan tentunya ya. Kemudian dia urusannya sama masyarakat begitu banyak. 40 tahun pertama dia mesti mengatakan I am something. Tapi Tuhan punya kepentingan. Malah 40 tahun kedua dia melarikan diri, ketemu mertuanya, ketemu di Midian, dan dia tidak mengurusi manusia, tapi mengurusi kambing domba. Di sanalah dia akhirnya berkata, I am nothing. Aku ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Lalu terakhir, 40 tahun berikutnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan dalam perjalanan 40 tahun itu sampai di ujung mau masuk ke tanah perjanjian, oleh Tuhan dilarang untuk masuk dan hanya boleh melihat dari jauh. Dan disitulah dia menyimpulkan bahwa seluruh perjalanan hidupnya pribadi, ya, yang memimpin bangsa Israel begitu tegar tengkuk itu, dia mengatakan God is everything, Tuhan adalah segalanya. Dan mestinya perjalanan hidup kita pun begitu. Mungkin masih awal-awal Kristen kita ya, luar biasa gitu ya, ya pengen menonjol ya, pengen apa namanya tampil kayak gitu. Tapi lama-lama juga I am something, I am nothing. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Seperti Pak Yosef itu, dia punya joker, BAA, BSS itu, ya kan? Yang terakhir, Tuhan adalah segalanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kitab Keluaran. Mungkin kita akan mendalaminya lebih jauh melalui tanya jawab. Baik, terima kasih. Atau boleh juga refleksi, Bu Ya, Yoni. baik, terima kasih Pak Tim untuk paparannya mengenai keluaran. Boleh ya Pak Yatim ya, kalau misalnya ada ibu-ibu yang ingin bertanya terkait dengan keluaran yang kemarin kita baca. Boleh, boleh. Baik. Oke, saya mulai dulu Pak Tim karena saya pernah bertanya juga di grup ini, tapi saya mau tanya kepada Pak Tim. Jadi terkait dengan keluaran, saya tidak mengerti maksud Tuhan itu apa ya. Jadi di keluaran berapa tadi saya catat? Jadi di keluaran 10, di keluaran Hmm. 10, di keluaran sebentar. Keluaran 10 ayat 20 saya baca ya. Di keluaran 10 ayat 20, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu yang pertama, lalu saya temukan lagi di 10 ayat 27 itu juga mengatakan sama, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lalu di ayat 11, pasal 11 ayat 10, ada lagi kata-kata tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, ini saya mau tanya maksudnya apa ya, Pak ya? Karena kok ada yang apa bertentangan gitu ya. Di satu sisi mau dibebaskan, tapi di satu sisi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu seperti apa itu, Pak? Maksudnya apa ya? Nah, Firaun ini kan sebetulnya simbol dari penguasa dunia. Hmm. Penguasa dunia itu adalah jelmaan iblis, ya. Sebenarnya bukan berarti Tuhan mengeraskan, Tuhan apa namanya berinisiatif untuk mengeraskan Firaun itu, tidak. Nah, Tapi memang hati Firaun itu sudah keras. Ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara bebas dengan bahasa Indonesia,
Artinya Tuhan membiarkan hati Fir'aun tetap keras. Bukan mengeraskan dalam artian Tuhan aktif gitu. Tetapi jawaban yang lebih alkitabiah, kita bisa melihat di Roma 9, Bu. Mari kita lihat Roma 9. Ayat yang ke ini berbicara tentang kedaulatan Allah nih ya. Ini dari sisi Tuhan loh. Lalu bagaimana dari sisi manusia? Kita bisa membaca mulai ayat 17. Ya. Akan lebih bagus lagi, lebih jelas lagi kalau mulai ayat 15 kita baca. Jadi, ya Roma 9 ya Bu. Ini kutipan. Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ini berbicara tentang keselamatan. Yang saya menyebutnya dengan istilah dipilih sebelum dunia dijadikan, atau saya menyebutnya dengan istilah predestinasi, dan itu biasanya ditentang oleh kebanyakan orang Kristen. Ya, bahwa itu sebenarnya memang ada dalam Alkitab. Ya. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, lihat nih. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Gitu. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Itu kan kutipan dari mana itu? Keluaran 9 kan? Ya, Keluaran 9 ayat 16. Tadi bukan Keluaran 10 ya. Nah, pengertian yang lebih jelas itu kalau kita melihat dari ayat 16 pasal 9. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Membiarkan siapa? Fir'aun hidup. Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kuasaku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi Tuhan itu rupanya menempatkan Fir'aun sebagai antagonis, sebagai rivalnya Tuhan, sebagai musuh Tuhan. Begitu. Dia simbol dari penguasa dunia yang nanti oleh Paulus disebut bukan hanya di Roma, tapi juga di 1 Korintus, penguasa-penguasa dunia ini. Jadi nanti kalau kita melihat salib, itu bertemunya dua ideologi. Ideologi Tuhan dan ideologi iblis. Nah, itu yang dimaksudkan dikeraskan. Jadi Fir'aun itu punya ideologi dari setan, dari iblis, di mana wujudnya dia memang menyembah berhala. Siapa dewa yang paling terkenal di Mesir? Dewa Ra, ya kan? Dan itu sebenarnya sekutunya Fir'aun dan hatinya memang keras. Maka Tuhan membiarkan tetap keras. Bahkan membangkitkan dia untuk memperlihatkan kuasanya Tuhan. Dan itu peperangannya itu terjadi ketika 10 tulah diwujudkan oleh Tuhan itu. Gitu. Betapa kerasnya itu hatinya Fir'aun. Gitu. Keinginan untuk menghancurkan Israel, gitu. Keinginan untuk menghancurkan penyembahan yang benar. Jadi itu memang begitulah Fir'aun. Makanya kemudian di ayat 18 jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Menegarkan hati itu membiarkan tetap tegar. Gitu. Makanya kalau orang tidak dipilih oleh Tuhan, itu mau diinjili puluhan kali, ratusan kali pun tetap akan menolak, Bu. Ya kan? Kita mau doain seperti apa juga, kalau memang dia tidak dipilih oleh Tuhan, maka dia pasti muncul hati yang keras, yang benar-benar tegar tengkuk, yang benar-benar kepalanya kepala batu. Begitu. Dikasih tahu tentang Tuhan Yesus, aduh, siapa itu, apa itu, ya kan? Makanya sekali lagi bahwa orang Kristen itu kita bisa percaya kepada Kristus itu karena anugerah, karena kasih karunia. Orang yang tidak diberikan kasih karunia tidak mungkin bisa percaya. Gitu. Itulah sebabnya
Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, ini konsep pilihan jadi diperjelas di sini. Di ayat yang Ibu baca yang membingungkan tadi justru menegaskan bahwa konsep atau doktrin pilihan itu memang ada. Ada orang yang dipilih untuk diselamatkan, ada orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Itu clear dalam Alkitab. Gimana Bu? Menjawab apa membingungkan? Ya, Pak. Oke, jadi bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya Firaun ya, Pak ya. Makanya Membiarkan dia membiarkan hatinya Firaun tetap keras, sebenarnya begitu. keras. Iya, iya. Artinya melahir barukan dia. Baik, ibu-ibu ada lain yang mau ditanyakan terkait keluaran yang dari kita baca mungkin ada yang mau ditanyakan, yang membingungkan sekiranya, jadi kita bisa saling mengerti di sini. Silakan. Sambil nunggu Pak, ternyata Tuhan itu bisa juga menyesal ya Pak ya. Karena saya Ya, ya di bagian 6. Keluaran 32 itu kan saya baca Keluaran 32 ayat 14 karena kebetulan saya menggarisbawahin gitu kan. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya seperti itu. Berarti Tuhan itu kayak manusia juga ya Pak ya kalau dia bisa menyesal seperti itu. Manusia yang kayak Tuhan. Manusia Manusia yang yang kayak kayak Tuhan Tuhan. Tuhan yang bingung. Nah, jadi menyesalnya itu ya mungkin mirip seperti menyesalnya kita, tetapi tentu kualitasnya tidak sama. Beda, menyesalnya Tuhan dengan menyesalnya kita beda. Karena Tuhan itu maha tahu. Lalu menyesalnya kayak apa orang maha tahu? Ya, kita nggak bisa bayangkan ya. Ini yang nggak terselami, Bu. Di Kejadian 6 juga Tuhan mengatakan, aku menyesal menciptakan manusia. Hmm. Kemudian di situ, itu karena doa Musa itu. Musa kan berargumen sama Tuhan. Ya. Luar biasa. Apa gunanya engkau mengeluarkan bangsa Israel, bangsa umatmu dari Mesir, tapi sekarang engkau mau membinasakannya. Seolah-olah Tuhan itu nggak berpikir seperti itu. Tapi kemudian akhirnya Tuhan menyesal mau membinasakan umatnya. Kan begitu. Konteksnya begitu. Nah kalau begitu menyesalnya seperti apa? Ya tidak terselami. Yang jelas wong Tuhan itu maha tahu. Nanti jawabannya itu sebenarnya ada di perjanjian baru semua. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 5, ya, Paulus mengangkat kisah bangsa Israel sebagai contoh orang Kristen. Jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang mencobai Tuhan, yang berbuat jahat, yang menyembah berhala, ya kan? Itu yang enggak 5 dosa itu yang akhirnya menyebabkan Tuhan itu menyesal. Karena sebenarnya Tuhan sudah tahu kalau mereka bakal berontak. Tuhan sudah tahu itu bangsa pemberontak, itu bangsa. Di Yeskiel itu lebih mengerikan lagi bagaimana mereka tidak mendengarkan kalimat apa nubuatan-nubuatan di Yeskiel. Kalau kamu begitu terus, kamu akan dihukum. Loh, itu jelas banget. Tapi mereka nggak mau dengar. Nah, jadi begitulah kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Maka itu nanti kita akan lihat lebih jelas lagi di Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18. Makanya seorang teolog besar yang bernama John Calvin ini mengatakan total depravity itu yaitu maksud kekerasan hati, ya kan? Coba Bu dibaca sebentar Bu di Roma 3 ayat 10 sampai 18. Nanti lagi ngeri kita lihatnya. Yaitu kondisinya hati Firaunnya kayak gitu. Dan hati orang yang nggak dipilih. Maaf, Roma berapa tadi Pak? Roma 3. Ayat? Roma 3 ayat 10 sampai 18. Coba saya baca ya, Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa.
Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Amin. Ngeri ya. Nah, itu kondisi manusia yang sudah dikuasai dosa, di bawah kuasa kegelapan, kuasa iblis itu ya kayak gitu. Makanya dari dirinya sendiri tidak punya kemampuan untuk bisa beriman kepada Tuhan. Nah, kalau teolog besar yang bernama John Calvin dan juga Agustinus di abad-abad awal mengatakan bahwa manusia itu sudah bejat total. Makanya Paulus menegaskan di Efesus pasal 2, dahulu kamu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Kemudian kamu mengikuti, mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya kan? Dan kami pun terhitung dari orang-orang itu. Tetapi oleh karena kasihnya yang besar, oleh karena rahmatnya yang besar, maka ia menghidupkan kita. Makanya kita ini kalau lahir baru namanya dihidupkan, roh kita itu. Sebelumnya mati sudah. Nah, itulah kondisi Fir'aun sehingga sampai Tuhan mengatakan, aku membangkitkan engkau supaya kuasaku itu menjadi begitu terlihat sempurna. Ya, itu maksud. Kalau nggak ada lawannya kan kuasa Tuhan nggak terlihat dengan sempurna. Kalau ada lawannya ini lambang dari iblis gitu. Maka Tuhan membangkitkan dia supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Begitu maksudnya. Nah, kemudian kalau Tuhan mengatakan menyesal, menyesalnya seperti apa? Mau Tuhan Maha tahu. Ya, sebenarnya Tuhan ya juga udah tahu bahwa manusia bakal jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan sudah merancang konsep penebusan itu. Dan itulah hebatnya Tuhan. Ya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu. Apa yang sudah dirancang dan direncanakan tidak mungkin bisa digagalkan oleh iblis maupun penguasa-penguasa dunia. Raja-raja besar. Gitu. Makanya orang Kristen sejati itu pasti doa yang paling banyak itu Tuhan bersyukur ya. Kalau saya bisa mengenal Kristus, bersyukur ya. Saya bisa belajar Alkitab. Waduh itu udah luar biasa. Lepas dari kesulitan, kesukaran itu sudah nggak menjadi isu penting lagi. Ya kan? Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu, maka dia akan menangis ketika merenungkan dan membayangkan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Wong Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya kamu memperoleh dunia? Kamu berhasil sukses di dunia. Tapi kalau jiwamu atau nyawamu binasa. Iya kan? Nah, makanya orang Kristen sejati pasti paling banyak bersyukur dan kalau terlibat dalam pelayanan itu nggak akan menjadi beban, tapi menjadi kehormatan Tuhan. Terima kasih ya, saya boleh menyentuh pekerjaanmu itu luar biasa. Gitu. Ya. Begitulah kira-kira Bu gambarannya. Baik. Ibu-ibu Ya, lain mau tanya, Bu Sari, Bu Ellen, Aku Bu boleh Ma- nggak nih? ya, ya ini ada Bu Sari dulu. Baru nanti Bu Dede ya. Bu Dede di unmute. Apa? Bu Sari di unmute. ya ini pada nggak on cam Belum, ya. Kak. Ini Bu Dede. Hah? Aku belum dulu, Bu. Oh iya Bu Dede, silakan Bu Dede. Shalom, tetap sehat, tetap semangat. Mohon maaf ini off cam dulu, Oh, Pak. amin Ya, amin Bu. gituan ya hari ini kita tadi saya dengar dari Pak Tim tentang Yohebed, mamanya Musa yang kalau kita lihat tadi itu sebenarnya itu dia benar-benar mamah yang pintar, mamah yang smart. Karena apa? Saat apa namanya dia me, apa menga- mengalurkan apa kalau dia apa Musa itu di apa namanya di air itu dia sudah memperkirakan bahwa nanti akan ketemu ini terus anaknya Ya, pun di itu apa luar namanya biasa. disuruh untuk menemui si putri akhirnya yang menyusui juga tetap mamahnya itu kan dia sudah punya strategi bahwasanya aku bisa menyelamatkan bukan gitu dan pas Bapak memberitahu tentang Roma 3 ayat 18 itu apa tentang rasa takut kepada Allah tidak ada pada
orang itu, saya jadi teringat sekarang yang kisah yang lagi viral. Kalau Yohebed itu bagaimana seorang mama yang berusaha untuk menyelamatkan anaknya, jangan sampai anaknya mati dan dia masih bisa untuk melindungi anaknya meskipun kan istilahnya awal-awalnya mungkin anaknya akan menganggap dia itu pembantu karena kan anaknya diambil oleh ratunya apa namanya ratunya Mesir kan gitu. Nah, tapi kalau saat ini yang kita tahu, mungkin sebagian ibu-ibu juga mendengar tentang kisah mamah berbaju orange dengan anak berbaju biru, kaos biru yang lagi viral di mana kalau biasanya apa namanya orang yang membuli anaknya ini mamanya sendiri, bahkan melakukan pelecehan yang tidak sepantasnya terhadap anak laki-lakinya itu miris banget ya dengan cerita yang saat ini hari ini kita dengarkan itu yang kadang itu bagi saya belum kita dihadapkan dengan banyak kisah orang-orang yang saat ini cenderung malah hobi membanggakan tentang kaum-kaum pelangi. Tiba-tiba ada tidak hanya satu kasus tapi dua kasus. Bagaimana seorang mama yang notabene dia melahirkan anaknya, melecehkan anaknya hanya karena setelah dilacak polisi demi untuk apa namanya menerima uang 15 juta karena dengan video pelecehan yang tersebar itu si mama ini mendapatkan uang 15 juta itu yang apa namanya kita ya kalau kita sudah menjadi seorang mama itu benar-benar hati-hati gimana istilahnya pergaulan saat ini juga juga bagi saya itu kita harus waspada karena setan itu benar-benar nggak bukan jauh dari kita, dekat dan nempel terus di kita kalau kita nggak hati-hati. Kalau bagi saya seperti itu, Fatim. Makanya mendengar cerita Yohebed ini tadi, wow, itu luar biasa sekali berbanding terbalik dengan apa namanya permasalahan atau viral yang sedang kita hadapi pada saat ini. Gitu. Terima kasih, Fatim. Oh, dilarung, Musa tadi dilarung. Lupa saya bahas. Iya. Iya. Ya, betulnya ini terima kasih Bu untuk refleksinya. Memang tidak bisa dibayangkan bahwa kejahatan. Halo, saya masih tersambung ya, Bu? Oke. Apa suara saya Enggak, Pak. masih Aman, jelas? aman, Oh, aman, aman. Udah, Bu Dede. ya, Udah, Pak. silakan. Lanjut, lanjut, Pak. Luar biasa. Ada yang ingin bertanya atau ingin menyesali diri? Ada yang mau menyesali diri di sini. Silakan ibu-ibu. Sorry, ternyata saya terpental. Oh, oke, oke. Ya, Bu Dede. Sudah masuk. Bu Sofi, mau menyesali diri, boleh di sini. Kita menampung berjamaah. Mau sharing, Bu Ellen? Pak, oke. Ya, Bu Marina ada? Bu Lia, Bu Mensi, Bu Ati, atau Bu Dewi, Bu Adel, Bu Sandra, Bu Rahayu, Bu Lili, Dorea, Bu Lingling, Lili. Kalau mau tanya boleh lo ya. Bu Ridawati mau tanya? Dari Ridawati mau tanya tentang keluaran? Ketawa-tawa di situ. Suaranya nggak kedengeran. Belum, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Pak Tim, sebentar. Saya ini memang karena nggak ngerti ya, jadi mau tanya. Tadi kan, jadi di Perjanjian Lama itu persembahan itu identik dengan binatang ya. Tadi kan seperti kita sudah bahas Habel, menggunakan apa binatangnya. namanya? Harus ada unsur korban, Nah, korban binatang. iya, Ya, seperti tadi kan Bapak bilang Habel lebih baik daripada Kain karena Kain dia memberi buah-buahan mungkin ya atau sayuran ya. gitu. Tapi atau hasil perkebunan lah kalau yang satunya kan kambing atau domba-domba ya tadi tuh.
Nah, saya melihat berarti perjanjian lama itu kalau kurban itu identik dengan harus ada darahnya ya, Pak ya. Iya, dari sejak Heeh. kejatuhan manusia di kitab Kejadian. Kenapa harus ada darahnya ya? Karena kalau saya melihat dari konteks sekarang nih, ah banyak di daerah-daerah yang timur itu ya, okultisme, itu banyak juga yang melakukan persembahan-persembahan akhirnya yang berhubungannya dengan darah gitu loh. Seperti itu. Ya, Jadi, kalau mm-mm. orang-orang yang menyembah berhala ada unsur darah, itu kan sebenarnya tiruan, meniru. Yang punya ide korban pencurahan darah itu kan Tuhan. Nah, sehingga penyembahan kepada setan pun meniru penyembahan kepada Tuhan. Gitu. Ada unsur Kalau kita darahnya. perhatikan Alkitab, Hmm. kenapa harus ada korban darah? Coba, di mana kita menemukan dasar pemikiran bahwa menyembah Tuhan itu harus ada korban darah? Di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 itu kan mengatakan sangat tegas dan jelas kan. Ya toh? Aku akan mengadakan, aku siapa? Tuhan toh, Tuhan Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu ular dan perempuan ini maksudnya adalah Maria nantinya kalau kita ketemukan. Ya, perempuan itu kan itu menyebutnya Hawa kan. Ya, dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meremukkan tumit itu berarti uh, penyembelian atau penyaliban Yesus. Kemudian meremukkan kepala itu berarti menghancurkan iblis itu sendiri, menghancurkan kuasa iblis, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan di situ, nubuatan ini sudah sangat jelas karena kita melihatnya dari perjanjian baru. Yang memenuhi syarat sebagai keturunan perempuan kan cuma Yesus kan? Kalau kita ini kan keturunan laki-laki dan perempuan, tapi Yesus adalah keturunan perempuan. Nah, tidak ada unsur apa namanya filsafat dunia di sini, sama sekali nggak ada. Nggak ada unsur agama-agama yang di-create atau yang complicated itu nggak ada. Simple sekali. Ya. Jadi kalau bukan keturunan perempuan, tidak mungkin bisa meremukkan iblis. Nggak mungkin bisa menebus. Itu nubuatan yang sudah sangat jelas. Itulah sebabnya kemudian setelah manusia kedapatan jatuh dalam dosa, Tuhan langsung menyembelih binatang. Lalu mengambil kulitnya, lalu kulitnya dikenakan sebagai pakaian manusia yang terlapat dan telanjang itu. Ini sebenarnya simbol semua. Ya gitu. Nanti kalau dirunut itu luar biasa. Semua bentuk penyembahan yang di-create oleh Tuhan, yang di apa namanya diperintahkan oleh Tuhan itu semua menggunakan korban binatang. Gitu. Kalau saudara tiri kita sekarang ada idul korban mempersembahkan binatang itu kan juga sebenarnya adalah mewarisi tradisi itu. Tapi kalau itu dilakukan sebagai penyelamatan, ya itu namanya kita balik dong. Artinya pewahyuannya nggak jelas tuh. Kan yang sempurna sudah datang. Jadi yang korban binatang yang seperti itu sudah nggak perlu dilakukan lagi. Ya kan? Karena korban sempurnanya sudah ada, yaitu anak domba Allah. Yesus seringkali disebut sebagai anak domba Allah dalam kitab Wahyu. Ini yang sulit dimengerti bagi orang yang tidak pernah lahir baru. Nggak ngerti. Mereka maunya agama. Agama itu apa? Usaha manusia untuk mencapai Allah. Sedangkan kekristenan itu nilai-nilai. Kekristenan itu adalah usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Beda. Agama dan kekristenan itu bertentangan banget. Sekali lagi bahwa agama adalah cara manusia atau usaha manusia untuk mencapai Allah. Dan itu diwakili oleh Kain.
caranya dia nggak tanya cara yang tepat bagaimana memberi persembahan, ya kan? Dia nggak tanya, dia idenya dia sendiri, inisiatifnya sendiri. Sedangkan inisiatif Allah adalah harus ada korban, kan jelas. Sekali lagi bahwa keselamatan atau kekristenan usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Agama usaha manusia untuk menyelamatkan diri, kan gitu. Atau menggapai Allah gitu. Sangat pernah. Makanya Iblis itu sangat suka dengan agama. Suka banget dengan dasar agama, dengan landasan agama, membunuh sesamanya, membenci sesamanya, membantai sesamanya atas nama agama. Lihat sejarah. Kan begitu. Termasuk Yesus disalib itu kan karena agama. Karena Yesus dituduh menghujat Allah karena keagamaan mereka. Ya memang anak Yesus harus disalibkan, tapi celakalah yang membuatnya, kan begitu. Nah, begitu ibu-ibu. Wah, Pewahyuan Alkitab itu iya, jelas. ini menarik Pak ya. Kalau nggak ngerti agama dan kekristenan ya, bisa-bisa kebalik-balik nih kalau nggak ngerti. Balik-balik. Manusia kan berusaha mencapai Allah nih kan ya. Ya mau mencapai Allah dengan berbagai Mantap. cara. Ternyata itu memang agama ya. Tapi kalau kekristenan itu bagaimana? Usaha Allah untuk selamatkan Allah. Makanya kita perlu baca firman ya Pak ya. Oh iya, Ya kan? harus baca Alkitab Iya, L sampai benar-benar. P, harus sampai selesai. Karena di sanalah nilai-nilai tersebut, iya kan? Benar Ah, nggak sih Pak? betul. Jangan-jangan saya Betul. juga salah nih. Lagi apa meramu-ramu. Karena Ya, nilainya itu nilai-nilai. ada di Alkitab. Ya, Itulah usaha Allah untuk menyelamatkan kita. Nah, itu kali ya. Oke, luar baik biasa Ibu. kan. Iya, luar biasa. Nih, Bu Marina ngerti nggak Bu Marina? Ayo, Pak, saya jangan mau nanya nih jangan satu ayat. kebalik-balik. Ah, ya, silakan. Monggo Bu, Eh, silakan. Pasal 34, Pak. Pasal 34 ayat Hmm. 29 sama 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Kenapa mereka takut sama Musa, Pak? Begini, jadi Musa ini kan turun dari Gunung Sinai kan, benar Iya. ya? Konteksnya itu Hmm, konteksnya. hmm, Berapa lama Musa di Gunung Sinai? Dia di puncak Gunung Sinai. 40 hari. 40 hari ya. Tentunya Musa itu ya nggak makan. Nggak makan. Puasa Oh, lama itu 40 hari itu. Nah, sampai kuat nggak makan karena dia masuk ke dimensi kekekalan, dimensinya Allah. Bagi Allah 40 hari itu ya enggak ada apa namanya, tidak dihitung begitu ya kan. Itu kan dimensi kekekalan. Jadi Musa itu begitu menikmati persekutuannya dengan Allah itu ketika di Gunung Sinai. Sebelumnya Allah udah pesen, Musa, itu kasih tanda, itu kasih pagar, kasih apa namanya, tali pembatas. Jangan sampai umat Israel itu melangkah lebih dari tali itu. Sebab ketika mereka melangkah, mereka akan hangus, terbakar. Ingat ya, karena Allah itu begitu kudus, maha kudus. Sementara manusia penuh dosa. Itu nggak bisa, antara dosa dan kekudusan itu menyatu, nggak bisa, Bu. Itu kalau kita ceritakan dari awal harus begitu. Nah, kemudian ketika Musa turun dari Gunung Sinai, umat itu begitu takut. Nah, di sini dikatakan nih, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kenapa bercahaya? Karena Musa Kenapa tidak bertemu tahu Musa kulitnya bercahaya, Pak? mukanya. Hmm. Di sini mukanya. Kulit mukanya ini. Nah, kan tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi setelah berbicara dengan Tuhan, kulit mukanya Musa berubah berarti kan? Berarti tapi Musa kok tidak tahu bahwa kulit mukanya berubah? Ya dia nggak bawa cermin masalahnya. Jadi dia begitu pedenya aja diturunin gunung naik, dia nggak bawa cermin.
Tapi Oh orang gitu. Israel melihat, waduh, mukanya Musa bercahaya gitu. Makanya kalau kita bergaul sama firman Tuhan, mukanya bercahaya, Bu. Amin, Pak. Itu penerapannya. Dia kan begitu. Jadi sesederhana itu, Bu, kalau berbicara tentang ya Musa bagaimana ketemu sama Tuhan nggak berefek pada mukanya, pastilah gitu. Bu, Ibu kalau punya suami, makin hari makin mirip nggak suami istri? Iya Iya, Kalau dong, makin mirip lah, dimirip, Pak. kalau makin mirip, dimirip-miripin, ya, dimirip-mirip kan gitu kan. Nah, kalau Musa itu bergaul dengan Tuhan, ya pasti dia makin mirip Tuhan, bercahaya mukanya. Bukan pakai ini ya. Apa tuh yang pemutih apa? Yang seperti Glowing. sekarang itu dulu. Tapi nggak karena skincare ini. Glowing bukan karena skincare, glowing karena ketemu Tuhan ya, Pak. glowing karena Tuhan. Maka cantik Kalau kalau Musa glowing Batiniah ketemu itu luar Tuhan, kalau biasa. kita jangan sampai glowing ketemu Tuhan. Glowing karena membaca firman Tuhan. Kalau glowing ketemu Tuhan bahaya. Makanya Mongol itu, siapa itu, Mongol Stres itu kan pernah stand up comedy. Banyak orang Kristen itu tidak paham, minta supaya Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir siap memangnya. Apa nggak hangus semua, semua masih hidup dalam dosa gitu. 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 Makanya doa kita itu harus semakin terarah ya. Tuhan, Iya, terima iya. kasih Engkau sudah hadir dan Engkau berdiam dalam diriku, yaitu Roh Kudus yang dimeteraikan, kan gitu. Jadi jangan minta Tuhan hadir beneran, goncang dunia ini, hancur. Jadi kalau doa Roh Kudus ya, Pak ya, Roh Kudus terus untuk yang hadir mendiami kita ini, diami gitu kita. loh. Betul. Nanti kita minta Tuhan hadir, bingung ya, Pak ya. Waduh, nanti kalau Tuhan hadir beneran hangus kita. Kita masih diproses kayak gini, ya kan? Masih banyak noda-noda dosa, ya. Tuhan datang, hangus kita. Tapi memang benar ya, memang harus hati-hati sih. Kadang-kadang tuh kan kita suka spontan ya, spontan tapi ya begitu gitu kayak tadi Pak Pak Tim bilang, Tuhan hadirlah engkau di sini gitu kan. Jadi mungkin kalau saya pribadi sih mungkin karena tadi itu Pak Tim misalnya kayak kurang pemahaman ya bahwa sebenarnya yang kita minta itu adalah Roh Kudus seperti itu kan Roh Kudusnya Tuhan gitu ya karena kalau Tuhan beneran hadir kita di bumi hanguskan kan begitu ini Musa aja apa ketemu dia kan sampai yang jauh-jauh semua orang Israel saking takutnya saking kudusnya kan mungkin begitu kali Pak ya. Ya, ya Musa kalau nggak dapat kasih karunia, itu kan pernah digambarkan seperti Esther yang menghadap Ahasiweros itu loh. Tidak dipanggil, tapi Esther memberanikan diri, gitu. Itu salah satu bentuknya, apa nama gambarannya. Akhirnya mendapat kasih karunia, akhirnya menyelamatkan seluruh orang Yahudi kan, begitu. Jadi untuk menyelamatkan umat itu, Musa itu mengorbankan dirinya. Dia sadar ketemu Tuhan itu hancur, tapi dia mendapatkan kasih karunia. Jadi kita ini bisa kenal Tuhan itu karena kasih karunia. Jangan sampai merasa pede, wah saya mau ketemu Tuhan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Oh, kalau Tuhan benar-benar mengabulkan permintaan kita, bubar kita. Tuhan datang dengan api yang menghanguskan. Itu kan dalam Alkitab. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Begitu. Ya harusnya doanya gini, Tuhan terima kasih saya mendapatkan kasih karunia untuk bisa berjumpa dengan Tuhan melalui doa, melalui firman yang kami baca, yang kami dengar. Kan gitu. Nggak usah apa namanya maksa-maksa Tuhan hadir hadir beneran kacau loh. Iya. Iya, inilah kekristenan ya. Ya, benar Pak. Karena kalau lama-lama dibahas itu ya kita bingung ya. Kayak tadi kan
kayak kebolak-balik ya agama dan kekristenan gitu ya. Ini harus Iya. benar-benar ya. Di sini kita semualah. Tadi saya catat bahwa agama itu usaha kita untuk mencapai Allah. Tapi kekristenan itu sebenarnya adalah usaha Allah untuk menyelamatkan ya benar ya, Pak ya, usaha Ya, betul. untuk menyelamatkan Usaha Allah untuk menyelamatkan kita itu kekristenan. ya supaya kita nggak kebolak-balik gitu. Ya karena ini penting sih, ini basic sih menurut saya ya. Yang basic-basic ini sebenarnya yang harus dulu kita dalami kan seperti itu. Supaya nggak kebalik-balik maksudnya. Jadi kalau dunia, kalau agama itu manusia mencari Allah. Kalau kekristenan Allah mencari kita. Gitu. Itu. Allah mencari kita. Ya, Allah mencari orang berdosa. Coba pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Manusia mencari Allah atau Allah mencari manusia? Di mana kau Adam? Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu lah. Allah mencari Adam, mencari manusia. Ya, mencari manusia berdosa. Karena manusia takut. Tapi sekarang manusia banyak yang pede. Dengan agamanya dia pikir dia bisa ketemu Tuhan. Ketemu pirang perkara. Ya, mana bisa ketemu Tuhan dengan agamamu? Nggak bisa lah. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak memberikan kasih karunia, kita tidak akan pernah ketemu Tuhan. Bahkan terpisah untuk selama-lamanya yang namanya neraka itu. Maka kata kunci dari kekristenan adalah kasih karunia, anugerah. Dan itu sudah diperkenalkan sejak Kejadian sampai Maleakhi. Di Perjanjian Baru dipertegas lagi kasih karunia diwujudkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Jelas toh? Mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang, bukan semua orang ya, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih karunia. Dan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini, waduh, ada banyak kalimat-kalimat kunci, kalimat penting dalam Perjanjian Baru. Bukan aku, ya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau ditanya kenapa jadi Kristen, Bu? Jawabannya karena Tuhan yang memilih aku. Bukan karena aku memilih agama Kristen. Memangnya ada orang yang punya cita-cita jadi Kristen? Nggak ada. Saya aja nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, apalagi jadi Kristen, apalagi jadi pendeta. Nggak ada cita-cita itu. Itu panggilan hati nurani. Ya, ini jadi kayak orang marah ya. Tapi itu yang sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih Pak ya pencerahannya. Ibu-ibu lain ada? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup ya, dan akan kita menjadi bahan perenungan sendiri akhirnya Pak Tim nantinya, ya. Karena Itu. penjelasannya ini memang apa itu kalau di sebentar aja itu rasanya gimana gitu. Ini harus benar-benar dipikir mendalam ya, supaya kita nggak kebolak-balik tadi itu gitu loh. Jangan sampai nanti apa yang sudah kita lakukan itu ternyata adalah bagian daripada agama tadi karena kita merasa beragama gitu. Jadi kita yang mencari Tuhan kan seperti itu kan. Sampai lupa bahwa makna kekristenan itu sebenarnya adalah sebaliknya gitu. Itu Ya. ya Pak ya. Istilah mencari Tuhan itu sebetulnya dalam konteks berdoa. Mencari wajah Tuhan itu betul. Ya kan? Tetapi kalau itu hanya untuk orang yang sudah memperoleh kasih karunia. Bisa mencari wajah Tuhan melalui doa. Persekutuan dengan Tuhan. Tetapi orang yang belum percaya kepada Kristus, mau mencari Tuhan seperti apa? Memang bisa menemukan. Nggak akan bisa. Kita boleh ketemu itu karena kasih karunia. Karena Tuhan mengulurkan tangannya. Dan menyambut kita yang mengatakan, selamat datang hai hambaku. Kan begitu. Ya toh? Jangan pernah kita berkata, ada banyak kalimat salah kaprah ya. Jadi begini, contoh begini. Mari kita melibatkan Tuhan. Kebalik itu. Yang benar Tuhan melibatkan kita. Emang lu siapa bisa melibatkan Tuhan? Tidak sebanding, tidak setara.
Gitu. Harusnya berterima kasih Tuhan, Engkau mau melibatkanku di dalam pekerjaan. Bukan Tuhan, aku mau melibatkan Engkau dalam proyekku, dalam programku. Memang kita superior apa? Enggak. Itu kalimat-kalimat salah kaprah semua itu. Kemudian ada lagi kalimat begini. Di samping melibatkan Tuhan, aku memberkati Tuhan dengan persembahan. Emang lu siapa bisa memberkati Tuhan? Yang namanya berkat itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya persembahan. Bukan berkat. Banyak salah kaprah. Terutama kalangan kita ini, Kristen karismatik. Seringkali kebablasan yang ngomong ya. Jadi libatkan aku Tuhan gitu ya Pak ya, bukan libatkan Tuhan gitu bukan. Tuhan, libatkan aku dalam rencanamu. Oh bukan kita, berarti terbalik, selama ini terbalik berarti. Balik-balik, jangan aku melibatkan engkau dalam hidup lu. Oh, ini kebalik ini. Salah kaprah itu. Coba lihat Alkitab. Ada orang-orang dalam sejarah orang-orang beriman begitu? Nggak ada. Libatkan aku Tuhan. Iya, berarti gitu ya. Karena kan biasanya gini, dalam pekerjaan ini kan, ada yang katakan libatkanlah Tuhan dalam pekerjaanmu, gitu kan, libatkanlah Tuhan dalam keluargamu, gitu kan. Ternyata terbalik, Pak ya. Kebalik. Tuhan, libatkanlah aku di dalam rencanamu. Tuhan, libatkanlah aku di dalam rencanamu terhadap keluargaku, gitu kali Pak ya. Jadi misalnya bekerja nih, kita Pasti ini kalimatnya aktif ya. kita kan memilih suatu pekerjaan. Sebenarnya harus mulai memikirkan bahwa pekerjaan yang kita peroleh itu di dalam kerangka pemikiran Tuhan. Itulah sebabnya jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya toh? Doa Bapa kami itu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita ini mesti bersyukur karena saya bekerja, saya melayani, saya melakukan ini dan itu di dalam kerangka rencanamu tuh. Kami bersyukur karena Tuhan melibatkan kami di dalam rancanganmu. Begitu mestinya. Doanya orang Kristen yang karismatik kebalik-balik. Tuhan diperlakukan seperti jin Aladin. Ya kan? Tuhan, penuhilah kebutuhan kami dulu. Seolah-olah Tuhan ini jadi pembantu yang siap. Oh iya Tuhan siap gitu. Wah. Ini penyembah berhala namanya, bukan Tuhan. Jadi, makanya ada istilah Yesus yang lain. Yesus yang dijadikan pembantu oleh orang-orang Kristen. Ya kan? Yesus yang benar adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang maha besar. Yang merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai mati di kayu salib. Itu harus kita kasih hormat yang luar biasa. Bukannya kita, saya mau melibatkan engkau Tuhan dalam hidupku. Kamu tuh siapa melibatkan Tuhan? Lu mestinya bersyukur karena dilibatkan oleh Tuhan. Nah, istilah-istilah seperti ini ibu-ibu tidak akan dapati di teman-teman yang punya mimbar-mimbar bebas gitu ya. Nggak akan. Ini kan saya hanya merefleksi apa yang sebetulnya saya baca, saya pelajari dalam Alkitab. Kekristenan kita mesti banyak diperbaiki, dibenahi gitu ya. Begitu Bu Joli. Saya jadi benar banyak ngomong. Enggak, tapi bagus kok Pak. Benar-benar ini pencerahan ya. Artinya harus mulai melatih dulu diri sendiri, kita mulai dari berdoa tadi ya. Jadi cara-cara berdoa yang memang harus kita ubah dari pasif, kalimat pasif menjadi kalimat aktif seperti itu ya. Tuhan yang melibatkan kita. Berterima kasih bahwa dalam setiap rencana Tuhan melibatkan kita. Seperti itu ya. Bukan kita yang melibatkan Tuhan, begitu ya. Siapa sih saya kok saya melibatkan Tuhan? Seharusnya dialah yang melibatkan saya, kan begitu ya. Memang Tuhan tuh pembantu lu gitu. Iya. Ini satu perenungan nanti
Saya harus mulai belajar juga nih. Kalau begitu Pak, Bapak yang tutup dalam doa. Jangan sampai nanti kita yang tutup dalam doa kebalik-balik kan udah lucu ini. Baik, Terima kasih sekali ya, lagi Pak ibu-ibu Semi. yang mau mendengarkan ocehan saya. Saya jujur sekali, saya ini berada di dalam lingkungan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di Malang ini luar biasa. Saya ketemu banyak sekali orang Kristen yang salah kaprah, banyak sekali. Tetapi saya mendapatkan pencerahan itu karena hasil pergumulan, pergumulan yang mendalam, dan saya sangat bersyukur karena Tuhan mau melibatkan saya untuk mengajarkan firman Tuhan dengan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya, ya, tanpa pamrih apa-apa. Saya senang sekali, saya bersyukur sekali kalau ada orang-orang yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Begitu. Terima kasih sekali lagi, Ibu sekalian. Kita akan tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Karena pada malam hari ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menikmati persekutuan yang Tuhan ciptakan dengan sesama saudara seiman. Khususnya para wanita membaca Alkitab. Satu tanda yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hati setiap ibu yang membaca Alkitab dengan aktif sampai hari ini. Karena ternyata membaca Alkitab itu adalah kami sedang merendahkan diri, merendahkan hati kami untuk mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada kami. Dan kami percaya pencerahan demi pencerahan, kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa masuk ke dimensi yang berbeda dari sebelumnya. Dimensi pengudusan, dimensi kemuliaan yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kami sejak semula, sejak Tuhan memilih kami. Terima kasih Bapak untuk semua ibu-ibu yang membaca Alkitab aktif sampai hari ini. Dan kami terus berdoa supaya semakin banyak pengaruh kami, semakin luas orang-orang yang mempunyai minat untuk belajar firman Allah. Karena melaluinya kami dipersiapkan, mempunyai mentality, mempunyai satu karakter untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di kemudian hari. Terima kasih, terpuji namamu untuk pertemuan malam hari ini. Berkat-Mu atas kami. Kiranya berkat Allah yang limpah turun atas kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan hikmat dan bijaksana Roh Kudus menyertai dan mewarnai kehidupan kita hari demi hari sampai Kristus datang untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam.